kenakan sabuk pengaman, taatlah kepada aturan-aturan Allah. Dah ribet pakai kerudungan, orang cuman timbangan beli garam doang no di warung. Ada tuh orang-orang kalau pakai pergi majelis taklim jilbabnya lipet-lipet, jilbabnya numpuk-numpuk, tapi giliran pergi ke tukang sayur ada yang jilbabnya pada ketinggalan dalam rumah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Naik gojek pas turun salim. Ketemu bu guru belum tentu salaman, ketemu pak guru salaman. Ada tuh yang modelannya begitu. Katanya sih ibu-ibu di Bogor, nggak tahu yang sebelah mana. Tiap kali kamu melanggar aturan Allah itu sama saja dengan kamu melepaskan sabuk pengaman. Bisa segala macam hal terjadi, teman-teman. Nggak bisa gitu. Ikutin aturan yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala aturkan dalam kehidupan kita ini. Jadi jauh lebih tenang. Kita ingat bahwa alam semesta ini ada yang ngatur. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan selain. Tidak ada yang memberi, tidak ada yang menghalangi selain. Tidak ada yang memuji, tidak ada yang mencaci, melainkan semuanya sudah kehendak dari Allah. Udah aja tenang tuh kalau kayak gitu. Tenang. Akan jadi tenang hatimu setiap kali kamu ingat bahwasanya alam semesta ini ada pengendalinya, namanya itu nomor satu. Terus latihan dari Allah, dari Allah, dari Allah, dari Allah. Terus latihan. Yang kedua, kalau kamu kepengen hatimu tenang, kamu harus dekat sama yang kepadanya diturunkan ketenangan paling besar. Yang bikin manusia hatinya tenang itu namanya rahmat. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh adem. Rahmat tuh bikin tenang, teman-teman saudara sekalian. Makanya kalau di majelis ini, kenapa kok bisa tenang di majelis sampai ada yang pada ketiduran? Apalagi kalau duduknya deket kipas angin. Di majelis ini lagi kegerahan aja pada ada yang bisa ketiduran loh. Sementara kalau di arisan pernah nggak kelihatan ada orang arisan ketiduran? Lagi nonton dangdutan pernah kelihatan ada orang ketiduran nggak? Nggak pernah. Tapi kalau di majelis-majelis seperti ini suka ketiduran karena tenang. Kenapa tenang di majelis? Karena dituruni rahmat. Rahmat tuh kalau turun bikin adem. Makanya yang masih kipas-kipasan berarti diturun rahmatnya kurang banyak tuh. Langsung berhenti. Ibu gerah sama. Saudariku sekalian yang saya muliakan, emang Bogor udah bukan kota dingin lagi ya sekarang ya. Memang dunia sekarang udah mulai tambah panas, Bu. Makanya jangan ditambahi panasnya bumi ini dengan panasnya hatimu. Biar adem, biar tenang. Salah satu caranya
dapati rahmatnya Allah yang banyak. Gimana cara dapat rahmatnya Allah yang banyak? Yang deket sama penyebab rahmat, namanya Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat, perwujudan kasih sayang kami di atas muka bumi ini. Begitu katanya baginda kita, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad. Maka orang kalau kepengen hatinya diturunin rahmat banyak, mesti deket sama Nabi Muhammad. Kayak orang kalau deket sama Nabi Muhammad hatinya jadi tenang. Hatinya jadi tenang. Orang kalau deket sama Nabi Muhammad dan dia beriman, apalagi cinta sama Nabi Muhammad, hatinya tenang. Para sahabat itu kayak gitu, Bu. Kalau di depan Nabi Muhammad tuh semuanya pada tenang. Makanya mereka asal jauh dikit gelisah, pengen deket sama Nabi Muhammad. Mereka tuh senengannya deket sama Nabi Muhammad alaihissalam. Hati tenang, gak inget apa-apa. Dan itu memang terbukti. Ya jangankan deket, ketika disebut aja kata baginda kita Nabi Muhammad, inda dzikri shalihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut nama orang soleh, berturunlah, berkucurlah hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara berketulusan, tanazzalatir rahmat. Turun rahmatnya Allah daf'atan ba'da uhra, turun lagi, turun lagi, turun lagi, seperti itu. Itu kalau disebut nama orang soleh. Bagaimana pula dengan kalau kita bersama orang soleh? Saya sudah sering membuktikan itu. Dulu waktu saya di Tarim, ada masa kami kedatangan Hubabah Bahiyah. Kadang-kadang nih hari-hari yang datang dalam hidup, namanya orang hidup gitu kan, ada aja yang bikin hati jadi gelisah. Temen saya tuh kalau ngelihat saya udah kayak yang aduh gimana nih, aduh gimana nih, dia bilang, Kak, daripada pusing-pusing Kak, sana lagi Kak, ketemu Hubabah Bahiyah aja. Saya pergi ke tempat Hubabah Bahiyah, ada kamar beliau waktu itu tinggal di Daruzahra beberapa bulan. Saya datengin beliau, saya duduk aja, saya ajakin beliau ngobrol berbagai macam urusan. Kadang nggak selalu yang penting-penting, urusan-urusan apa makanan favorit Hubabah, gimana dulu waktu Hubabah ketemu sama siapa misalnya gitu, hal-hal remeh-remeh yang kita bicarakan. Tapi itu teman-teman sekalian, semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 10 menit. Habis itu saya keluar dari sana, bener-bener namanya hati senangnya luar biasa. Teman saya tanya, gimana Kak, masih sumpek? Sumpek apa ya? Udah lupa sama sumpek saya tadi. Hanya gara-gara mata saya memandang wajah seorang perempuan yang sangat salehah, yaitu adalah Hubabah Bahiyah. Demikian yang saya rasakan ketika saya memandang orang-orang soleh. Karena teman-teman, memang yang namanya pandangan atau kebersamaan tuh nular. Makanya kalau kepengen hatimu tenang, hidupmu benar, sering-seringlah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kamu kumpulnya sama orang-orang yang sibuknya dunia melulu, liatin hati kamu sumpek terus-terusan. Buka TV, kelihatan koruptor. Buka internet, yang kamu lihat
perempuan-perempuan yang lagi pamer harta, pamer muka, pamer keharmonisan rumah tangga. Kalau kamu banyak melihat orang-orang yang hidupnya sumpek-sumpek, ngalir, jalis, janis. Pepatah Arab mengatakan jalis, janis. Duduk-duduklah kamu dengan seseorang, bergaullah kamu dengan seseorang, kamu akan mirip dengannya. Dengan manusia yang duduk-duduk sama Nabi Muhammad, caranya gimana? Kamu duduk, kemudian kamu mengingat Nabi Muhammad, kamu kangen sama Nabi Muhammad, kamu baca sholawat salam kepada Nabi Muhammad, kamu baca, kamu dengarkan kisah kehidupan Nabi Muhammad. Itu semuanya hal-hal yang dapat menenangkan hatimu. Itu semua adalah hal-hal yang dapat menenangkan hatimu. Makanya Bu, Habib Ali Habsyi bilang, masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Gak ada yang kayak majelis maulid dalam rangka ngangkat kesulitan-kesulitan, ngangkat kesumpekan-kesumpekan. Kamu kalau hati kamu lagi sumpek, cari majelis maulid, duduk di sana. Gak ada nih majelis maulidnya nih. Kalau gitu sendirian aja di rumah, buka YouTube majelis maulid, dengerin tentang Nabi Muhammad, puji-puji Nabi Muhammad, sholawatan sama Nabi Muhammad. Tenang tuh hati kamu, tenang hati kita. Saya kalau lagi gelisah-gelisah gitu, kalau ada hal-hal yang bikin gak enak gitu, udah tuh, kalau lagi memungkinkan, wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat istikharah, sholat hajat gitu. Habis itu duduk baca sholawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terus baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terus baca salawat, tenang hati dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad. Enak tuh perasaan dengan kita dekat sama Nabi Muhammad. Terus bilang deh kita, ya Rasulullah, umatmu nih Rasul, gampang banget gelisahnya. Ya Rasulullah, syafaatkan kami, biar hati kami jadi tenang, wahai Rasul. Cobain, cobain. Obat mujarab teman-teman, obat mujarab. Ada qasidahnya tuh yang teman-teman suka baca tuh. Innal habibal dhurafatin wa dhuwafa wa dhikruhu fihi shifa ila tamam dawil ilan wa dhikruhu fihi shifa ila tamam dawil ilan. Innal habibal mustafa, sungguhnya al-habib, manusia paling indah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, al-mustafa yang terpilih, burafa, pemilik hati yang tidak tegaan,
wafa dan pemilik kesetiaan, wa dzikruhu mengingat Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, fihi syifa terdapat kesembuhan, terdapat ketenangan, terdapat kebahagiaan, terdapat penawar. Idza tamada bil ilal, bagi siapapun yang hatinya sedang sakit, bagi siapapun yang ada penyakit bahkan yang sudah akut sekalipun sakitnya, baginda Nabi besar bikin tenang. Saudariku sekalian, bikin tenang. Jadi kalau kamu mau tenang, yang pertama ingat Allah, ingat bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu, ingat bahwa semua milik Allah dan yang milik Allah hanya akan kembali kepada Allah. Ingat bahwasanya tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin. Kemudian yang kedua, kalau kepengen hati tenang, dekatlah dengan Nabi besar Muhammad. Sekurangnya dengan banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar. Pokoknya itu rumusan saya gitu. Oh lagi gelisah, lagi gundah, lagi apa aja, duduk salawatan, enak bener. Alhamdulillah kita punya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kesian kan tuh yang gak deket sama Nabi Muhammad, kok lagi gelisah. Siapa yang mereka inget-inget? Tambah gelisah akhirnya, tambah susah hidupnya. Tapi kita punya Nabi Muhammad, alhamdulillah. Dan Nabi Muhammad memang buat kita, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi segala macam apapun datang dalam kehidupanmu yang membuat hatimu gelisah, cobalah untuk lebih dekat dengan sang baginda Nabi besar Muhammad. Jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidupmu. Siapapun yang kepengen hidupnya tenang, jangan suka banding-bandingan hidupmu dengan hidupnya orang lain. Semua orang punya perjuangannya sendiri, semua orang punya jalan hidupnya sendiri, semua orang punya rezekinya sendiri. Jangan suka banding-bandingin. Ibu, nih adik-adik nih, jangan suka bandingin deh hidup kamu sama hidup orang lain. Ya ampun, tuh orang seneng banget ya, mukanya cakep, hidung mancung, nah hidung saya kayak kutil. Asal ada aja. Teman-teman sih sekalian yang saya muliakan, jangan suka bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tenang aja. Dia punya Tuhan, kita juga punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang nih yang bikin orang hidupnya susah bukan karena apa yang terjadi pada dirinya, tapi karena dia sibuk membanding-bandingkan hidup dirinya dengan hidupnya orang lain. Iya begitu. Liatin tetangga seneng bener ya beli mobil, ninggiin rumah. Tetangga ninggiin rumah, dia tinggi darah. Tetangga naikin rumah, dia naik tekanan darah. Tetangga beli mobil baru, dia yang masuk rumah sakit. Kasian banget nih. Jangan
Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Udah tenang aja. Hidup semuanya orang ini udah ada yang ngatur, Bu. Gak usah sibuk-sibuk ngaturin hidupnya orang lain. Konsentrasi aja sama hidupmu sendiri. Orang jalanin kehidupan nih kayak lagi nyetir motor. Ibu kalau suka noleh-noleh ke belakang mulu, lama-lama nabrak. Kan cuma urusan tetangga, artis di TV ditauin semua. Kun harisan ala galbik, katanya Imamul Haddad, jadilah satpam tegas yang berdiri di pintu hatimu. Pastikan hanya yang baik yang masuk ke dalam hatimu. Dah, gak usah pengen tahu urusan orang lain. Dan kalaupun memang kamu tahu, kamu harus tahu aja Bu, hidup ini gak pernah ideal buat siapapun, Bu. Gak ada. Kamu kepengen hidup kamu tuh kayak siapa? Gak ada yang ideal. Bahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, manusia paling ideal. Ideal maksud saya sempurna. Hidup tidak pernah sempurna bagi siapapun. Dunia nih gak pernah sempurna buat siapapun. Saya kasih tahu, hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Bahkan buat manusia paling ideal yang bernama Sayyiduna Muhammad, hidup tidak ideal buat beliau, Bu. Hidupnya nggak ideal buat Nabi. Hidup nggak enak buat Nabi Muhammad tuh. Ya gimana mau enak, lahir aja udah bapak nggak ada. Umur 6 tahun ibu udah nggak ada. Ikut kakek juga nggak ada. Cuman 2 tahun doang. Habis itu ikut sama paman ini punya anak banyak. Nabi sampai harus bekerja menggembalakan kambing di usia 11 tahun. Ideal macam apa itu? Gak ideal. Nabi, Bu, sesudah Islam sekalipun bahkan dunia tidak ideal buat Nabi Muhammad. Nabi itu meninggal di usia 63 tahun. Tua banget apa enggak? Enggak. 63 tahun baru. Ibu-ibu saudaraku sekalian, segitunya ketika Nabi Muhammad meninggal 63 tahun, Nabi Muhammad sudah ditinggal istrinya tercinta Khadijah, dan Nabi Muhammad sudah ditinggal 6 orang anaknya. Hanya 1 anaknya yang tersisa di saat Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi punya anak 7, Bu. Yang masih hidup ketika Nabi Muhammad meninggal hanya 1. 6 diantaranya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka. Ibu kebayang gak sih? Tidak ideal hidup Nabi kita Muhammad alaihissalam. Nabinya ideal menjalani kehidupan, betul. Nabi sempurna menjalani kehidupan, sempurna akhlaknya, sempurna ibadahnya, sempurna ketampanannya, betul. Tapi dunia gak ideal buat Nabi Muhammad. Mengganjal perutnya dengan batu karena lapar, mengikat kepalanya karena sakit, giginya tuh 2 tanggal, gigi geraham Nabi Muhammad 2 tanggal di salah satu medan peperangan, dahinya robek di saat perang Uhud. Tidak ideal kehidupan baginda kita Nabi besar Muhammad, penuh dengan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupannya. Nah, kamu mau berharap hidup kamu enak-enak terus-terusan tuh kayak siapa? Nggak ada. Namanya orang hidup tuh pasti ada susahnya, pasti ada masalahnya, pasti ada hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Itu normal. Ibu tahu ada hidupnya 1 orang yang nggak pernah sakit di atas muka bumi ini, nggak pernah sakit. Flu nggak pernah, sakit kepala nggak pernah, mules nggak pernah, panuan nggak pernah, kudis nggak pernah. Namanya Fir'aun.
Kamu kalau kepengen hidup, ya Allah jangan pernah kasih saya sakit. Kamu ngarepin hidup kayak sombong jadinya. Sombong jadinya. Jadi nggak apa-apa. Yang namanya dalam hidup, kita udah umurnya nikah tapi belum ada yang ngelamar, nggak apa-apa. Kita udah jaga kesehatan, olahraga bener, ini bener, sakit juga, nggak apa-apa. Kita udah berusaha jadi istri yang baik tapi ternyata suami kecantol, hak sepatu janda belakang rumah, nggak apa-apa. Hidup memang nggak pernah ideal buat siapapun. Biasa aja, wajar aja. Nggak usah bandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Dia itu nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar aja. Saya tahajud iya, duha iya, tapi seret aja rezekinya. Allah siapkan mungkin rezeki yang lain buatmu. Jangan banding-bandingkan hidupmu sama hidup orang lain. Semua baik kok, semua enak kok, asal pinter mensyukurinya. Begitu ya Bu, begitu ya Kak, begitu ya Dek. Teorinya nih Bu nih, saya kasih tahu prinsipnya hidup bahagia nih. Yang gak ada jangan dicari, yang ada dinikmati, dan kalau itu sesuatu yang bisa dibagi, bagikanlah pula kepada yang lain. Dunia tuh gitu tuh, yang ada yang gak ada gak usah dikepengenin ya Bu. Jangan sampai nih yang kecil-kecil ngeliat, ih enak ya orang kalau udah gede, udah selesai sekolah, enak ya. Nanti yang udah selesai sekolah, enak ya yang udah dapat kerjaan. Nanti yang udah dapat kerjaan, ih kerja capek banget, enak ya kalau udah nikah. Ntar yang udah nikah, enak nih kalau udah punya anak. Ntar kalau udah punya anak, enak nih kalau anak udah besar-besar. Pas anak udah besar-besar, udah dia nenek-nenek, ya ampun zaman dulu waktu muda tuh enak ya. Sekarang udah tua nih susah. Kapan sebenarnya kamu mau enaknya? Gak ada Bu, hidup memang gak pernah ideal buat siapapun. Maka saran saya, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan hidup orang. Semua orang punya perjuangannya sendiri. Semua orang punya jalan hidupnya sendiri. Semua orang punya nasibnya sendiri. Orang yang hidupnya paling tenang, hidupnya paling bahagia adalah orang yang paling mampu mensyukuri apapun yang Allah berikan dalam kehidupannya.